I've never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found a clue. Don't forget to kiss me. Halo Sobat Sastra, kembali lagi di podcast Suara Sastra. Aku Najwa dan aku Lurisa. Nah, kali ini kita itu mau membahas sastra angkatan 45. Kalau teman-teman penasaran sama angkatan 45 itu kayak gimana, yuk ikutin kita. Kita mulai dari latar belakang ya Kak Risa. Jadi latar belakang lahirnya angkatan 45 itu gimana sih Kak? Menurut aku ya, latar belakang lahirnya angkatan 45 itu istilah angkatan 45 itu adalah sebuah nama bagi angkatan penyair setelah mulai bulannya eksistensi periode budaya baru. Nama Joko Palajogo menyebutkan bila angkatan 45 dimulai dari tahun 1940 dan berakhir tahun 1955. Terus, latar belakang berdirinya angkatan 45 ini dipengaruhi oleh kondisi sosial politik pada tahun 1942, terutama masa penjajahan Jepang. Angkatan 45 muncul sebagai reaksi terhadap sastra sebelumnya yang dianggap terlalu buruk pada kolonial, seperti angkatan pustaka yang berorientasi pada folk culture dan angkatan budaya baru yang terkena pengaruh barat. Hal ini mendorong para sastrawan untuk memerdekakan diri dari pengaruh kolonial dan menciptakan karya sastra yang dapat melestarikan identitas nasional. Itu Kak. Jadi gitu ya. Terus kita ada pembahasan apa nih lagi? Kak sih kepo sama ciri-ciri angkatan 45 itu apa sih? Kamu tahu nggak? Aku tahu sih. Ciri-cirinya itu ada 4 sih Kak. Yang pertama itu ada individualisme, terus realisme, itu ada ekspresif dan bahasa yang ambigu. Jadi individualisme itu mencerminkan kebebasan berekspresi yang dimiliki para sastrawan pada angkatan 45 ini. Terus realisme itu para sastrawan itu menggambarkan kehidupan apa adanya, jadi nggak dibuat-buat gitu atau kayak buatan. Yang ketiga itu ada ekspresi, itu tuh mengekspresikan batin atau kejiwaan manusia itu melalui penafsiran maupun penokohan diri sendiri. Yang keempat itu ada bahasa yang ambigu, menggunakan kosakata sehari-hari tapi tetap disusun menjadi sebuah kalimat yang memiliki makna ambigu sehingga seringkali menimbulkan penafsiran ganda. Setelah ciri-ciri itu tadi ada apa lagi sih Kak? Kayak perkembangan atau karya-karya mungkin? Kalau perkembangan apa tuh Kak? Ada Kak, perkembangan sastra angkatan 45 itu ada di puisi, terus drama sama prosa. Puisi sendiri itu maksudnya bebas dan tidak terikat oleh pembagian bait, baris, dan persajakan. Kayak atau alirannya itu banyak dianut oleh aliran ekspresionisme. Terus di sini kita mengemukakan pengalaman batin yang mendalam dan mengungkapkan intensitas arti. Kosakatanya tuh bahasa sehari-hari Pak. Terus kayak bahasanya yang metafora dan simbolik, banyak menggunakan kata-kata, frasa, dan kalimat bermakna ganda. Terus gaya sastranya itu prismatis. Selain itu ada gaya pernyataan pikirannya berkembang dan hal itu terus berkembang terus. Terus ada gaya ironi dan sinisme ini banyak kita jumpai pada puisi angkatan 45 ini. Terus aku ada tambahan nih Kak. Dalam perkembangan prosa itu ada bentuk prosa itu lebih bebas, terus prosanya bercorak realisme, tema dan setting yang model adalah revolusi, terus ada tapi mementingkan isi dari pada keindahan bahasa, dan yang terakhir jarang menghasilkan roman seperti angkatan sebelumnya gitu kan. Terus ada juga perkembangan drama. Perkembangan drama sendiri itu adalah naskah drama yang dihasilkan sudah lebih baik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sudah menyediakan nilai bahasa Inggris. Nah, kita kan udah bahas latar belakang, cirinya, terus perkembangannya juga. Terus ada apa lagi nih Kak? Mungkin atau tokoh-tokoh angkatannya itu apa aja gitu bisa kita bahas di episode kali ini. Jadi tokoh yang pertama itu ada Chairil Anwar. Chairil Anwar ini dikenal sebagai si binatang jalang pada pelopor angkatan 45 yang menciptakan tren baru pemakaian kata dalam berpuisi yang bisa sangat lugas, solid, dan kuat. Karya-karyanya sendiri itu ada buku-buku yang judulnya itu Dari Campur Debu tahun 1945, Beritul Tajam tahun 1949, Yang Terampil dan Yang Putus tahun 1949, Tiga Menguak Takdir, dan Durai-Durai Cemara tahun 1948, Pulangnya Si Anak Hilang tahun 1948, dan terakhir itu ada Yana Gambur tahun 1951.
Nah, selanjutnya ada Asrul Sangka. Karyanya itu ada dari drama, terus cerpen, bukuan puisi, terus Asrul Salim juga aktif menerjemahkan karya-karya di Indonesia. Terus yang kedua itu ada Rifai Akin. Itu juga karyanya ada kumpulan puisi juga, terus dia juga nulis antologi buku puisi yang berjudul Tiga Blok Terakhir yang diterjemahkan dari lain. Terus yang itu ada Mukhtar Lubis. Terus pada itu ada novel Jalan Tak Ada Ujungnya. Terus ada novel Sendiri Yang Lama. Terus yang terakhir ada Pramudia Anak Takmur. Itu menghasilkan karya novel Keluarga Sendirian, novel perburuan, dan terakhir novel Cerita dari Jurang. Setelah tadi aku nyampein karya teman-temannya, kira-kira kakak pernah dengar ceritanya nggak sih? Coba deh ceritain. Aku pernah dengar itu dari karyanya Mukhtar Lubis, itu novel Senja di Jakarta. Itu boleh dong nggak kita bahas sinopsis dari cerita Senja di Jakarta? Boleh. Jadi Senja di Jakarta itu adalah novel realis yang menggambarkan potret kehidupan masyarakat Jakarta pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Terus cerita ini tuh berpusat pada Raden Kaslan. Dia itu seorang pejabat tinggi yang sangat ambisius dan korup. Bersama anaknya Suryono, mereka menjalankan berbagai proyek dan kebijakan hanya demi memperkaya dirinya sendiri tanpa mempedulikan kesejahteraan rakyat. Raden Kaslan itu tampil sebagai simbol kekuasaan yang rusak, sementara Suryono adalah potret pemuda elit yang tenggelam dalam hedonisme dan relasi seksual tanpa komitmen. Di sisi lain itu kehidupan rakyat jelata di Jakarta itu digambarkan melalui tokoh-tokoh seperti Simon, seorang pemuda miskin dan sederhana yang bekerja keras di tengah kerasnya kehidupan Jakarta. Terus ada juga Itam, seorang pria yang patah semangat dan frustasi karena tekanan ekonomi dan ketidakadilan. Mereka berdua ini mewakili suara rakyat yang terpinggirkan, terjebak dalam kemiskinan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sistem menindas. Nah, itu sih Kak yang aku ketahui tentang novel ini ya. Nah, itu tadi penjelasan singkat kita dari sejarah sastra Indonesia angkatan 45. Semoga wawasan ini bisa nambah-nambah ilmu buat kita semua untuk selalu melestarikan karya-karya sastra lama. Semoga bermanfaat. Jadi guys, ini saja episode kita kali ini. See you in the next episode ya. Dadah. Halo sobat Halo.